Kalau bertanya tentang bagaimana sehingga anak-anak saya itu seperti demikian saat ini, kami adalah keluarga yang hanya terdiri dari 2 orang anak. Sejak masih kecil memang mereka selalu kami tinggal. Karena saya baru mulai meniti karir ketika anak pertama saya lahir sebagai kepala puskesmas di salah satu kecamatan di kabupaten ini. Selalu mereka ditinggal, setiap hari mereka ditinggal. Tetapi walaupun banyak kali ditinggal, kita harus menciptakan suatu kualitas yang intens ketika kita berjumpa. Ya. Jadi harus ada waktu. Ketika kita bangun pagi, kita bersekutu. Ya. Kita berdoa untuk bagaimana kehidupan kita hari ini. Jadi anak-anak itu sejak kecil mereka sudah tahu. Kalau bangun pagi apa yang harus kita cari. Ya. Kita harus ada saat teduh. Kita memohon pertolongan Tuhan untuk bisa menjalani hari ini. Itulah pola kehidupan, dan walaupun sesibuk apapun keluarga, suami dan istri, kami tetap menyiapkan waktu. Waktu hari libur Sabtu dan Minggu adalah waktu keluarga. Kami bercengkrama, kami jalan-jalan, kami menikmati hari anugerah Tuhan bersama-sama. Lengkap, suami, istri, dan anak dan seisi rumah. Kita dharma wisata ke Pananwaring dan kemana-mana ke tempat-tempat yang indah. Dan itulah pola yang telah kami lakukan sehingga menghasilkan anak-anak juga yang takut akan Tuhan. Ya. Dan sebenarnya tidak hebat-hebat amat, tetapi saya meyakini itu adalah berkat yang telah teranugerah, yang telah dikaruniakan kepada keluarga kami sebagai orang yang takut akan Tuhan. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa untuk besok hari kita akan merayakan Hari Kartini 21 April 2016. Untuk itulah kami menghadirkan 3 narasumber Kartini yang ada di studio menjelang Hari Kartini besok hari. Baik, saya ke Ibu Olga Makasidamu. Ibu sendiri memiliki tugas tanggung jawab ganda sebagai pelayan, sebagai abdi negara. Ibu sebagai Kartini masa kini, bagaimana rahasia Ibu tetap eksis ketika berada di tengah masyarakat dan melayani masyarakat sekabupaten Sangihe? Silakan Bu. Terima kasih Bu Ivon. Memang dalam tanggung jawab berganda ya, sebagai istri di tengah-tengah keluarga, kemudian sebagai salah seorang yang dipercayakan oleh pimpinan untuk menjadi pejabat eselon 2 di Kabupaten Sangihe, berhadapan dengan itu juga dalam tugas tanggung jawab sebagai Ketua PK Perempuan Sinode dan juga di jemaat. Memang ini diperlukan suatu suatu hikmat, suatu untuk mengatur itu ya, untuk mengatur tugas berganda ini supaya semua terlaksana. Jadi memang dalam posisi seperti ini saya diminta untuk bagaimana mengatur agenda-agenda pekerjaan berganda ini sehingga tidak ada yang terbengkalai. Ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini kami berusaha untuk maksimal melakukan itu dalam arti kami berupaya tidak ada yang terbengkalai. Dan sekalipun apa yang mungkin diharapkan oleh yang saya layani belum seperti yang diharapkan, tetapi dalam keterbatasan dan kelebihan yang saya miliki, saya berusaha maksimal, dan puji Tuhan sampai hari ini boleh terselenggara. Ya, baik. Iya, baik saudara pendengar, masih kami mengajak Anda untuk bergabung di 0432 22114. Iya. Saya ke Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Iya. Oke, kita masih berbicara perempuan masa kini untuk daerah kita. Ibu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK sudah banyak sekali program yang diterjunkan di 15 kecamatan. Iya, program apa saja ini Ibu? Karena ini perannya perempuan. Di sana ada pendidikan, pemberdayaan perempuan dan juga budaya, seni. Seperti apa program yang telah dilakukan? Ya, baik. Terima kasih Bu Ivon. Saya mulai dengan Pokja 1 ya. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja 1.
Saya bangga memiliki rekan-rekan yang ada di Pokja 1, dan Pokja 1 ini programnya lebih melihat kepada pendidikan agama, mental, spiritual, seperti yang telah dilakukan oleh Pokja 1. Saat ini saya juga sangat gembira bermitra dengan Ibu Kadis Pencatatan Sipil. Kami selalu bergandengan tangan di mana kami menjaring masyarakat yang belum menikah secara resmi, apakah itu secara agama dan secara pemerintahan. Jadi ada banyak, sudah selama menjelang 5 tahun ini ada banyak pasangan, apakah usia muda, usia sedikit matang, atau ada yang sudah lanjut, terjaring oleh tim penggerak PKK, diajak untuk melaksanakan perkawinan secara sah, apakah menurut agama ataupun menurut secara pemerintahan, karena harus dicatat di catatan sipil. Saya bangga, Ibu yang kekasih, Ibu Olam Sidamo adalah rekan atau partner yang sangat mendukung program tim penggerak PKK, khususnya Pokja 1, yaitu yang menjadi ikon Pokja 1 adalah perkawinan massal. Selain kadar kum dan lain sebagainya, seperti juga ada penyuluhan tentang narkoba dan lain-lain. Tetapi ikon saat ini adalah kerjasama dengan Dukcapil, karena Ibu juga serius dengan perkawinan massal ini, karena bila sepasang suami istri tidak menikah secara resmi, maka yang mengalami kerugian adalah anak-anak, putra-putri karena yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah ini. Itu salah satu ya, Pokja 1. Kemudian bicara tentang Pokja 2, yaitu bicara soal pendidikan keterampilan, pelatihan. Pokja 2 telah mencetak kader-kader yang telah dilatih dalam hal keterampilan, dalam hal ini menjahit. Sudah ada berapa angkatan yang sudah sudah dilatih dan sudah menerima sertifikat kemahiran dasar dan lanjut sudah. Itu Pokja 2, kemudian juga kerjasama dengan pembinaan PAUD-PAUD yang ada di seluruh kecamatan ataupun di desa-desa yang dipandang sangat perlu harus dibangun sebuah PAUD ya. Itu sekitar kegiatan yang dilakukan oleh Pokja 2. Kalau Pokja 3, pangan,